Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Ini adalah video ketiga perbandingan terjemahan baru LAI dengan terjemahan Peshitta Indonesia. Peshitta adalah kitab suci bahasa Aramaik yang dikeluarkan oleh jemaat Church of the East. Ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Thomas dan Rasul Tadeus. Jadi karena mereka sejak abad 1 itu tidak bisa berbahasa Yunani, mereka berbahasa Aramaik seperti Yesus. Jadi bahasa kitab sucinya dan bahasa liturginya adalah Aramaik. Nah, sekarang mereka terus melestarikannya. Nah, saya sudah membuat 2 video tentang perbandingan dua terjemahan 2 kitab ini ya. Jadi ini adalah bagian yang ketiga lanjutannya ya. Saya batasi sampai Matius 5:24 dan saya juga tidak share ayat per ayat, tapi ayat-ayat mana saja yang penting ya. Ini yang saya tampilkan. Masih tetap sumbernya kalau saudara-saudara mau lihat di dukrana.com/peshitta, saudara akan dapatkan terjemahan Aramaik Inggris ya di sana di website itu untuk Peshitta. Saya terjemahkan dengan terjemahan baru rekan-rekan penerjemah LAI. Baik, kita mulai. Matius 5:13-14 LAI bilang gini, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." LAI sendiri tidak menerapkan terjemahan interlinear atau kata per kata, tapi tidak juga menerapkan terjemahan sehari-hari yang agak longgar. Jadi antara ketat sama longgar, nah LAI itu ada di tengahnya. Sementara yang saya pakai adalah terjemahan Aramaik Inggris ke Indonesia yang interlinear. Jadi sedekat mungkin saya terjemahkan kata per kata. Nah, saudara-saudara perlu diperhatikan ya, kalau rekan-rekan LAI ini pada saat menerjemahkan, yang pertama mereka tidak memakai tata bahasa yang baik dan mereka juga tidak mengacu kepada KBBI. Nah, kedua ya, mereka ini mengacu kepada naskah-naskah Yunani gitu. Nah, kalau yang Peshitta saya tentunya karena Peshitta ini adalah naskah referensi awalnya yang dalam Aramaik ya. Nah, saya tidak perlu menerjemahkannya ke Yunani dulu ya atau ke yang lain dulu, langsung aja terjemahkan ke Indonesia gitu. Nah, perlu dipahami ya, kalau Yesus itu tidak berbahasa Yunani ya. Yesus itu berbahasa Aramaik dalam mengajar sehari-hari ya. Yesus tidak berbahasa Ibrani karena orang Yahudi pada umumnya tidak bisa bahasa Ibrani, hanya rabi-rabi tertentu ya. Jadi demikian juga bahasa Yunani ya. Orang Yahudi tertentu saja yang berbahasa Yunani, yaitu mereka yang berdagang gitu. Jadi sehari-hari Yesus berbahasa Aramaik. Nah, pada saat ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, perkataan Yesus ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan, saya sarankan ya kepada rekan-rekan, jangan ngelihatnya ke arti kata di dalam Yunani, itu nggak tepat ya. Kita harus lihat ya kata-kata itu di dalam budaya, konteks Aramaiknya itu seperti apa. Contoh ya, saya berbicara dalam bahasa Indonesia, lalu ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Saya bilang saya memegang sapu lidi gitu ya. Nah, di sana ditulis ya di dalam bahasa Inggris ya, I hold a stick broom. Nah, stick broom di dalam kosakata Inggris ya, di dalam budaya mereka,
dengan di dalam budaya Indonesia itu ada kemiripan tapi nggak sama gitu ya. Pernah lihat ini nggak, nonton film Harry Potter? Harry Potter itu kan naik tongkat kayu nenek sihir ya, tongkat sapunya nenek sihir. Nah, Babe. sebentar sayang. Toko sapu nenek. Iya, bentar, Babe lagi ngajar dulu ya, bentar. Nah, kembali lagi, stick broom di sana ya, itu bisa juga artinya yang dipakai sama nenek sihir untuk terbang, yang dipakai sama si Harry Potter untuk terbang. Nah, di dalam konteks budaya Indonesia, saya tentunya yang namanya sapu lidi ya sapu lidi gitu ya. Ya, sapu lidi, nggak ada tongkatnya yang panjang gitu, nggak ada. Ya sapu lidi seperti biasa gitu. Jadi memang kalau ingin tahu perkataan saya harus lihat budaya Indonesia. Begitu juga kalau kita mau lihat sejatinya sebenarnya makna kata Yesus itu, jangan lihat ke kosakata Yunani ya, tapi lihat ke dalam kosakata Aramaik gitu ya. Contohnya ini saya coba share di sini ya. Matius 5, 13, 14 ya. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini hasil terjemahan rekan-rekan LAI. Kalau terjemahan Pesita ke Indonesia, ya, jadinya tuh seperti ini. Kalian, Yesus itu bicara kepada orang banyak ini di Matius 5, ya, bukan kepada satu orang. Jadi nggak bisa dibilang kamu, tapi kalian. Memang di dalam teks Pesitanya ya, teks PB-nya, PB Aramaiknya memang itu bukan kamu ya, bukan satu orang, tapi kepada antun ya, antun kalian, kepada orang banyak gitu ya. Jadi berbeda di sini. Kata awalnya aja sudah berbeda. Kalian ya adalah garam bumi. Nah, ya. Saya pakai garam bumi. Kenapa? Karena ya kata yang dipakai sama Yesus itu pada saat dia bilang garam, kalian garam bumi, kalian adalah terang dunia. Bumi dan dunia dia pakai kata yang berbeda. Sementara LAI ya di sini tulis kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi seakan-akan nih Yesus mengatakan satu kata saja. Padahal dua kata yang berbeda. Ya. Kata dunia dan kata bumi ini bedanya jauh sekali ya. Kalau Yesus bilang dunia, dia bilang kata olam. Di dalam bahasa Ibraninya olam, di dalam bahasa Aramaiknya alam. Jadi Yesus bicara alam kalau untuk dunia ini gitu ya. Arabnya alam. Nah, di Indonesia kita serap jadi alam juga gitu. Jadi nggak tepat kalau kata dunia ini. Karena yang paling pas adalah kalau kita terjemahkan ya, kata Yesus ara itu adalah bumi. Jadi garam bumi. Perlu diperhatikan Yesus ini berbicara kepada orang Yahudi yang memang kehidupan sehari-harinya itu bercocok tanam. Ya, jadi mereka tuh bertani, mereka itu berhubungan dengan tanah ya. Gitu. Nah, jadi mereka tahu kalau tanah itu baik kalau memang ada kandungan garamnya yang cukup. Gitu ya. Jadi kalau kandungan garamnya nggak ada di dalam tanah, berarti tanah itu nggak cocok untuk ditanami tumbuhan, tanaman. Itulah yang ada di dalam pikiran Yesus. Ya. Dalam kosakata Aramaiknya seperti itu. Ya. Kalian adalah garam bumi. Jika garam itu menjadi tawar, mengapa tidak dibuang? Sebaiknya dibuang. Sorry, ini saya ulang. Ini harusnya satu kali aja. Sebaiknya dibuang dan diinjak orang. Lalu, kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara-saudara, kalau di sini memang tepat ya terjemahan terang dunia. Cuma perlu diperhatikan ya. Kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sekali lagi kita harus
pakai aturan tata bahasa yang ada di mana? Yang ada di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itu bukunya ada. Kita bisa beli ya di toko buku atau kita bisa cari juga. Ada juga versi online-nya yang dikeluarkan oleh siapa? Bukan oleh gereja, bukan oleh institusi di luar pemerintah. Ini yang mengeluarkan adalah pemerintah sendiri. Karena bahasa Indonesia itu harus satu. Ya. Nggak boleh ada bahasa Indonesia versi LAI, versi gereja A, gereja B, agama B, nggak bisa. Bahasa Indonesia itu harus satu. Makanya aturannya ngeluarin pemerintah, kamusnya yang ngeluarin pemerintah. Nah, di dalam aturan ya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu ya julukan ya. Contohnya ini ya, kalian adalah garam bumi. Nah, kata garam bumi itu G-nya besar, B-nya besar. Jadi kalau kita bilang, kita menulis ya, ayah saya seorang kutu buku. Nah, kutu buku K-nya besar, B-nya besar. Itu di dalam aturan tata bahasa yang baik dan benar. Ya. Makanya sekali lagi, harus ditaati aturan yang ada. Nah, kalau aturan itu tidak diindahkan atau bikin aturan sendiri, akhirnya ya jadi rancu gitu ya. Begitu juga terang dunia ya. T-nya besar, D-nya besar. Nah, yang dilakukan sama LAI kan enggak ya. Mungkin mereka bisa lancar berbahasa Yunani ya. Tapi begitu menerjemahkan ke bahasa Indonesia, mereka lupa ya ada aturan ini. Lalu next. Nah, ini saya sebelum next ke ayat yang lain, saya share dulu garam dunia ya. Kalau di dalam naskah kodeks Yunaninya, itu sebenarnya bukan dunia juga ya, benar. Sebenarnya sama dengan yang Aramaik, ya, earth atau land, bumi atau tanah gitu ya. Ya, bukan dunia kan. Nah, ini adalah Aramaiknya ya, Ara, earth, land, country, soil, ground ya. Oke. Sekarang next, Matius 5 ayat 17 ya. LAI bilang gini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di sini ada beberapa hal yang saya soroti ya. Yang pertama, kamu di sini nggak ada karena LAI itu sekali lagi tidak menerjemahkan interlinear, jadi nggak bisa disalahkan juga. Ya. Tapi yang cukup berbeda adalah meniadakan ini, karena Yesus itu tidak bilang meniadakan. Ya. Yesus itu bilang di dalam bahasa Indonesianya melonggarkan, gitu ya. Terus yang kedua adalah Yesus nggak bilang hukum Taurat. Ini adalah istilah yang benar-benar salah kaprah, ya. Salah kaprah ya. Di dalam Aramaik ya, Yesus bilang nomusa, ya. Di dalam Ibraninya Torah. Jadi Torah atau nomusa itu artinya bisa hukum, bisa perintah, bisa ajaran. Ya. Sekali lagi, Torah atau nomusa itu bisa artinya hukum, bisa artinya ajaran, bisa artinya perintah. Makanya ada orang yang bilang Torah Musa atau Torah Yahweh, Torah Adonai, ya. Itu adalah perintah. Perintah dari Musa, perintah dari Adonai, perintah dari Yahweh. Nah, itu juga bisa dibenarkan. Tapi kalau istilah hukum Taurat, jadi istilahnya kayak Torah-Torah gitu, ya. Jadi ini istilah yang rancu dan harusnya ini tidak dipakai gitu, ya. Nah, saya terjemahkan jadinya Torah itu, ya. The Nomusa. Ya, di dalam Ibraninya Ha-Torah. Oke. Jadi ada di dalam bahasa Indonesia ada kata, saya tambahkan kata itu. Ya, jadi perintah yang mana? Perintah ya di dalam bangsa Yahudi ya, tentunya perintah yang dimaksud adalah perintah Musa yang kalau dirinci itu isinya ada 613 perintah gitu ya.
Nah, rekan-rekan dari LAI juga mengambil kata Taurat. Nah, Taurat di dalam KBBI ini artinya adalah kitab loh, ya. Jadi seakan-akan Tuhan itu menurunkan kitab. Nah, rekan-rekan penulis dari KBBI ya, penyusun kata-katanya, mereka memang banyak yang berasal dari Muslim. Jadi ajaran mereka itu mempengaruhi definisi kata yang ada di dalamnya. Jadi saya sarankan untuk meninggalkan kata Taurat ini karena memang nggak tepat di dalam konteks ajaran Yahudi Kristen. Di dalam ajaran Yahudi Kristen, Taurat itu bukan kitab, ya, tapi adalah seperti tadi saya bilang, artinya bisa hukum, bisa perintah, bisa teaching atau pengajaran. Makanya saya pakai kata yang berbeda, yaitu Torah. Ya, Torah karena saya pikir udah jamak ya, makanya saya tidak bikin miring gitu. Tapi kalau mau dibikin miring yang artinya diserap dari Ibrani ya, itu juga boleh ya. Ini bisa miring gitu kata ini. Lalu yang berbeda lagi adalah kitab para nabi ya. Di sini LAI menuliskannya kalau di dalam kata per kata di PB Aramaik itu nabi-nabi ya. Aku tidak ingin melonggarkannya melainkan untuk menggenapinya. Oke. Lalu next. Ya. Nah, ini adalah di dalam naskah atau kodeks Yunani ya. To abolish ya, meniadakan, menghilangkan ya. Sekali lagi Yesus tidak berbicara dalam bahasa Yunani tapi bahasa Aramaik ya. Makanya Yesus bilangnya adalah ini dia. Dalam terjemahan Inggrisnya loosen, loose, begin, loosen it gitu ya. Oke, next ke ayat setelahnya. Matius 5 ayat 18 ini juga penting sekali ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, nah ada beberapa hal yang ingin saya tekankan perbedaannya di dalam kitab Aramaik itu ada kata amin. Ya, amin artinya ya benar. Ini ditekankan. Ini kebenaran. Camkanlah ini. Baik-baik. Perhatikanlah ini. Ini benar. Nah, ada kata amin di depan kalimat ini. Nah, di dalam naskah Yunaninya pun sebenarnya ada kata ini. Tapi saya juga heran kenapa LAI menghilangkan kata ini gitu ya. Karena ini kata ini penting. Ya. Berarti ditekankan setelah itu. Apa sih? Nah, ini saya terjemahkan karena aku berkata sampai sorga bumi menghilang, satu yud atau satu titik pun tidak boleh hilang dari Torah itu sampai semua digenapi. Nah, kata sorga dan langit ya, LAI pakai langit, saya pakai sorga. Saya tidak bisa menyalahkan LAI karena memang ya di dalam bahasa Aramaik di abad 1 ya, langit dan sorga memang sama, semaya ya. Bisa artinya langit, bisa artinya sorga juga gitu ya. Jadi saya lebih memilih diksi sorga. Sorga bumi ya. Nah, karena Yesus itu berbicara di dalam bahasa Yunani ya. Dia tidak berbicara dalam bahasa Yesus itu berbicara dalam bahasa Aramaik ya, tidak berbicara dalam bahasa Yunani. Jadi nggak tepat kalau ditulis iota seperti ini gitu ya. Iota ini kan kata Yunani gitu kan. Seharusnya juga kalau mau ditulis iota harusnya kata ini miring, dibuat miring karena diserap gitu ya. Nah, yang paling tepat adalah kata yud. Di dalam bahasa Ibraninya pun yud atau yod. Di dalam Aramaiknya yud. Gitu ya. Dalam bahasa Arabnya itu ya, gitu ya.
Jadi harus dibuat miring. Gitu ya. Oke, terus next. Nah, ini saya sampaikan juga Yunaninya ya. Memang ada kata truly atau amen di dalam Yunani. Amen. Ya. Ini kata ini hilang di terjemahan LAI. Oke. Matius 5 ayat 22 ada di tampilan di hadapan kita. Nah, ini bersambung sama slide berikutnya ayat 23 24. Sekarang yang 22 dulu ya. Saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saya menerjemahkannya adalah gini. Namun aku berkata, semua yang marah terhadap saudaranya dengan mengutuk, ya, dia harus dihakimi. Semua yang berkata kepada saudaranya raka harus dihadapkan ke sinagoga. Dan siapa yang berkata lela harus diserahkan ke dalam api neraka. Jadi ada hal yang sangat berbeda ya. Di sini saya serap kata Aramaik, raka. Jadi si pembacanya ya, ini akan melihat dua hal yang sangat berbeda. Kalau ini kan kafir ya. Jadi udah punya bayangan kafir itu seperti apa gitu ya. Jahil. Jahil. Jahil itu seperti apa? Nah, sebenarnya pada saat Yesus berbicara, ya, kata-kata Aramaik itu artinya itu penuh makna yang dalam, sehingga memang ini perlu ditekankan ya. Ini nggak sembarangan. Jadi kalau ada orang ya berkata kepada saudaranya dengan mengutuk ya, terus dia bilang raka ya, kita kan nggak tahu pembaca, ini apa artinya gitu kan. Nah, dalam terjemahan ya sebaiknya memang kalau kata yang punya makna yang panjang gitu diserap aja katanya lalu dibuat miring. Nah, setelah itu baru dijelaskan, bisa dijelaskan di catatan kaki langsung di halaman yang sama, di bawahnya tuh ada catatan kaki di bawah untuk menjelaskan raka adalah apa, lela adalah apa, atau bisa juga di belakang kitab yaitu glosarium ya, bukan kamus, glosarium gitu ya. Nah, raka itu artinya adalah bodoh ya, umpatan bilang kepada saudaranya bodoh, yang artinya itu bisa merusak citra Tuhan. Ingat, manusia itu pada saat dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, serupa dan segambar dengan Elohim Allah. Nah, orang yang mengatakan kepada saudaranya raka, bodoh kamu ya, raka. Nah, itu dia mengucapkan itu dengan intonasi sungguh-sungguh ya, mengutuk ya. Itu dia bisa merusak citra Tuhan yang ada di dalam diri saudaranya. Makanya Yesus bilang, ini dosa yang berat ya, harus dihadapkan ke sinagoge ya, nggak boleh gitu. Nah, kalau kita belajar juga ajaran Yesus, ajaran Kristen, kalau kita ingin diselamatkan ya kita dengan perkataan kita. Kalau kita ingin mengakui dosa ya dengan perkataan, dengan mengakui dosa kita dihapus gitu ya. Jadi sangat penting perkataan kita ini. Kita harus menjaga lisan, menjaga perkataan supaya orang itu diberkati, orang lain diberkati. Ini saudara apalagi gitu ya. Oke. Nah, ada perbedaan raka dan lela. Kalau raka aja harus dihadapkan ke sinagoga, tapi kalau lela harus diserahkan ke dalam api neraka. Ini maksudnya bukannya letterlek gitu ya. Api neraka ya. Neraka itu kan Gehenna. Gehenna itu di zaman Yesus adalah tempat pembuangan sampah gitu ya. Memang berapi gitu ya. Berapi di sana. Nah, jadi
Bukan berarti oh kita gotong ini orang yang ngomong lela pada saudaranya, kita dibuang ke sana gitu kan. Jadi Yesus itu berkata-kata bukan letter luck ya, tapi penuh dengan kiasan ya. Raka dan lela ini, rakanya aja sudah tidak boleh, apalagi lela gitu. Lela ini, kalau raka itu kan tadi bodoh kamu. Nah, kalau lela ini bodoh kamu, tapi itu mengandung makna juga pelecehan. Mengandung makna kalau yang bicara itu senang dengan perkataannya ya. Jadi mencibir. Selain mengutuk juga mencibir, senang dengan apa yang diucapkannya. Nah, makanya memang dosanya itu sangat berat ya. Ada perbedaan di situ. Oke, jadi sangat berbeda ya. Rakalela dengan kafir dan jahil ini maknanya berbeda gitu ya. Terus di dalam PB Aramaik itu ada kata sinagoge di sini ya. Sinagoge. Kalau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinagoge itu sudah ada juga. Jadi memang tepatnya adalah kita langsung serap aja sinagoge gitu ya. Nggak usah diterjemahkan ke mahkamah agama gitu. Terus kalau LAI lebih memilih neraka yang menyala-nyala ya, karena LAI itu bukan terjemahan interlinear. Nah, kalau saya terjemahan apa adanya, jadi api neraka. Gitu ya. Next ya. Selanjutnya nih 5, 23, 24. Si LAI bilang gini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu untuk ya. Ada kata yang di balik layar ini saya lupa ya, untuk mempersembahkan persembahanmu. Nah, di terjemahan saya ya, karena ini mengacu kepada kamus ya. Di sini saya tulis kalau kamu ini satu ya. Yesus itu menyebut an. Kalau antun berarti kalian. Nah, kalau kamu, ya seakan-akan Yesus tuh nunjuk gitu ya. Kalau kamu membawa persembahan ke atas masbah. Nah, kenapa masbah? Karena di dalam KBBI ya, sebenarnya bukan mesbah yang ada, tapi masbah. Nah, teman-teman LAI nulisnya mesbah gitu ya. Orang pada umumnya juga menerjemahkan altar itu mesbah. Dalam bahasa Indonesia altar juga ada sebenarnya. Tapi kalau mau diganti jadi kata yang lain, harusnya itu masbah. Bukan mesbah. Ya. Sekali lagi, ini kamus resmi Indonesia gitu. Terus, nah saya dalam kurung ya di sini, bahasa Aramaiknya adalah matbah. Gitu ya. Matbah. Jadi memang mirip ya apa yang dibilang sama Yesus. Karena kan ini kognitif ya. Antara Aramaik sama Aramaik sama Arabik gitu. Nah, bahasa Indonesia banyak kata-kata dari Arabik gitu ya. Saya ulang ya. Kalau kamu membawa persembahan ke atas masbah dalam kurung matbah dan teringat saudaramu yang marah tentang sesuatu itu maksudnya yang tadi kan, yang dikata-katain itu. Tinggalkanlah persembahan itu di masbah. Pergilah untuk berdamai dengannya, kemudian kembalilah ke masbah lagi. Gitu. Jadi perlu ditekankan kalau kita bicara tentang persembahan ke atas masbah, itu rekonsili atau perdamaian kita sama Tuhan, perdamaian manusia sama Allah. Ya, sifatnya itu adalah vertikal. Nah, ternyata yang vertikal ini nggak bisa berlaku ya kalau ada syaratnya kan. Kalau yang horizontal ini belum dijalankan gitu loh. Jadi yang pertama-tama harus dijalankan adalah kita berdamai dulu sama semua orang, terutama kalau kita ini yang punya salah gitu loh ya. Di konteks ini kan kita ini ngutukin saudara kita ya, Raka, Lela gitu ya. Terus kita mempersembahkan sesuatu
kepada Tuhan gitu dia atas mezbah. Nah, itu tidak dianggap atau artinya adalah nol di mata Tuhan ya persembahan kita. Karena memang harus berdamai dulu gitu ya. Jadi konteksnya adalah kayak seperti tanda salib ya. Berdamai kepada sesama, berdamai dengan Tuhan. Gitu. Bisa ditangkap ya apa yang saya share ini. Nah, ini saya pikir udah ya. Udah. Sampai sini dulu ya penjelasan saya di video ketiga ini. Nantikan video-video berikutnya ya, dan tolong bawa nama saya dalam doa supaya terjemahan Pesita Aramaik Inggris ke Indonesia ini bisa selesai ya. Saya punya target ini setahun 2 tahun ya. Ini bisa saya selesaikan. Baik, itu aja dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum, shalom alaikum, assalamualaikum.